kasih. Namanya siapa? Queen. Oke, Queen. Oke, selanjutnya Bu Guru ingin tahu hari ini yang nggak masuk siapa ya? Dilihat teman sekelompoknya. Mungkin ada yang nggak masuk. Kelompok satu ada yang nggak masuk? Masuk semua. Kelompok kedua? Masuk semua. Kelompok tiga? Oke, izin ya. Oke. Oke, hari ini kira-kira kita belajar apa sih? Apa? Pancasila, bab, teladan, rumus Pancasila. Tapi sebelumnya mungkin tahu Pancasila itu ada berapa sila? 5 sila. Yang pertama apa ya? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang terakhir, sila kelima. Minta tepuk tangan kalian semua. Oke, kalau sudah hafal 5 sila, kemudian tanya, kira-kira ada yang tahu bagaimana sih awal mulanya kok ada Pancasila? Kok tiba-tiba ada Pancasila? Gimana, ada yang tahu? Gimana ya? Nggak tahu. Oke, jadi hari ini kita belajar singkat dulu tentang sejarah Pancasila. Siapa saja yang merumuskan Pancasila? Lalu kita belajar ini karakter yang bisa kita teladani pada perumus Pancasila. Supaya apa? Supaya apa? Kok kita harus belajar karakter perumus Pancasila? Supaya apa ya? Agar menjadi apa? Kalau di sekolahan itu menjadi apa? Agar menjadi siswa yang pintar. Apalagi kalau di masyarakat, supaya menjadi apa nih? Menjadi masyarakat yang apa ya? Yang baik, yang pintar. Apalagi saling menolong, pintar. Nah, itu tadi beberapa contoh teladan perumus Pancasila yang ada di hidup. Oke, coba kita perhatikan. Ini adalah sejarah singkat. Pancasila itu terdiri dari berapa kata ya? Kata panca dan sila. Berarti ada berapa kata? Dua. Panca dan sila. Panca itu artinya apa ya, Bu? Apa ya, Mas? Artinya kalau sila dasar. Artinya ada 5 dasar fondasi bahasa Indonesia. Bahasa kemudian bahasa apa ya, Bu? Kok Pancasila? Apakah bahasa Inggris? Tidak. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia? Ada lagi dari bahasa apa? Yang keras? Sanskerta. Oke, dulu itu yang pertama kali merumuskan Pancasila sebelum jadi 5 itu ada Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dulu itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya. Tapi dulu itu apa? Perikebangsaan, periketuhanan, perikemanusiaan, kesejahteraan rakyat, perikerakyatan. Lalu ada lagi Pak Supomo
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Padahal Indonesia ini ada berapa agama? Coba sebutkan. Satu. Islam. Dua. Kristen. Katolik. Konghucu. Budaya. Oke. Akhirnya digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu pada tanggal 18 Agustus 1945 jadilah Pancasila yang kita kenal sekarang. Ada 5 sih. Itu adalah sejarah singkatnya. Tapi yang pertama, perumus pertama tadi siapa? 3 orang. Muhammad Yamin, Soekarno, Pak Soekarno. Setelah itu digodok lagi nih draft Pancasila, digodok oleh panitia 9. Nah, tokoh-tokoh tersebut adalah beberapa tokoh yang penting yang harus kita pelajari karakternya supaya bisa kita ambil kebaikannya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apa saja sih Bu karakternya? Coba. Oke, kelompok 1 apa? Cinta tanah air. Kelompok 2. Bela korban. Kelompok 3. Musyawarah. Kalau dulu pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan untuk cinta tanah airnya itu apa? Dengan berjuang melawan penjajah. Kalau sekarang contoh cinta tanah air apa ya? Apa contohnya? Apa sekarang? Kalau sekarang kan udah nggak ada Belanda Bu. Apa kita harus perang? Enggak. Berarti dengan apa? Bangga menggunakan produk Indonesia. Kalau bilang berkorban, dulu pahlawan tuh rela menghabiskan uang, tenaga, pikiran untuk melawan penjajah. Nah, sekarang kalau zaman sekarang kan nggak ada Belanda Bu, nggak ada penjajah Bu. Kita harus apa ya? Rela membantu teman. Juga kita meneladani karakter tokoh perumus Pancasila. Yang ketiga apa? Musyawarah. Kalau dulu itu seperti tadi para tokoh perumus Pancasila musyawarah. Apa ya dasar negara kita supaya kokoh? Kalau sekarang apa ya? Contohnya. Oke, tidak memaksakan diskusi kelompok. Lanjut dan nilai ketiga apa? Lanjut. Kelompok 2 nilai selanjutnya. Kelompok 3. 1. Itu tadi adalah beberapa contoh karakter perumus Pancasila yang bisa kita telah. Coba Bu Guru ingin per kelompok coba buat satu contoh tentang karakter perumus Pancasila. Kelompok 1. Tadi yang ada kemarinnya tadi apa itu? Menolong siapa? Menolong teman. Kelompok 2 apa? Mementingkan kepentingan bersama. Bersama. Kelompok 3. Contohnya adalah karakter kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan itu tadi. Harus dikasih guru tugas harus apa? Disepelekan apa? Dengan penuh tanggung jawab dikerjakan sampai selesai. Oke. Setelah ini kalian akan ada proyek. Ayo tanya apa dulu gitu. Angkat tangan dulu. Silakan
Jadi nanti per kelompok akan membuat pohonnya sendiri-sendiri. Lalu pohon ini akan kalian hiasi dengan dua keteladanan. Sebelum kalian hias, kalian tempel dua itu harus ditulis dulu tentang contoh teladan atau contoh perilaku karakter perumus Pancasila yang sudah kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, Bu Guru punya satu buah ini. Saya sudah melakukan tidak menyontek saat ujian. Siapa yang tidak pernah menyontek saat ujian? Angkat tangan. Masa tiga orang? Masa tiga orang? Oke. Nanti contoh tulis buahnya seperti ini ya. Saya tidak menyontek saat ujian. Itu termasuk nilai apa ya kalau tidak menyontek? Kejujuran. Gitu ya. Setelah itu baru ditempel di pohon keteladan. Setelah ini kalian rapikan, nanti kalian presentasikan di depan kelas supaya teman-teman tahu karakter atau contoh apa saja yang sudah kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti anak-anak? Oke, ini buku balikan dulu ya. Ini pokoknya jangan lupa kasih nama kelompoknya masing-masing. Nama enggak, kasih. Itu sudah ada petunjuk kerjanya. Nanti kalian isi. Oke, isi kan sudah ada. Kasih kalian juga ya. Oke. Anak boleh kok. Coba biar cepet. Satu anak biar satu buah itu satu pengalaman. Soalnya nanti harus kasihkan. Kalau kita berdiskusi seperti ini, berarti itu termasuk nilai apa ya? Bisa ditulis, bisa dibuat. Boleh, kalau musyawarah itu kalian sudah pernah lakukan nggak diskusi seperti ini? Ini contohnya, kamu sudah melakukan apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, boleh termasuk nilai. Nah, boleh. Coba, apalagi yang istilah kedua itu? Oh, termasuk nilai itu. Contohnya apa ya kehidupan sehari-hari? Menolong siapa ya? Boleh. Bukan, itu nilai karakternya, bukan silanya. Sila ketiga itu nilainya apa ya? Tentang apa sih? Coba sebutkan nilai sila ketiga adalah bahasa Indonesia. Berarti nilai tentang apa? Mana ya?
Tidak perlu orang tua. Jadi kamu apa-apa bisa sendiri. Ini gimana? Dihapus. Aku punya ide. Sebentar. Jadi nanti kalau selesai, Ya udah lanjut. Udah apa-apa bicara tadi.
Ini lagi. Oke. Kalau sudah selesai, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan sini. Kalian sudah menuliskan apa saja contoh penerapan dalam kehidupan saya. Ini termasuk nilai kelompok berapa dulu? Kelompok berapa dulu ya? Coba kita akan dulu deh. Kelompok berapa ini? Supaya adil ya.
Silakan nomor 2 maju. Sini yang teman-teman supaya teman-teman sini ambil bisa ya teman kita perhatikan ya nanti bisa ditanyakan kalau kalian belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan pohon teladanan. Yang pertama, saya tidak menyelesaikan nilai kehidupan. Saya sudah Saya sudah melakukan menolong teman yang kesulitan, termasuk nilai kemanusiaan. Saya sudah melakukan Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2 perhatikan tadi sudah menuliskan 6 buah perilaku keteladanan dari tokoh perumus Pancasila. Yang pertama, tadi tidak mencatat, berarti masuk nilai 9. Diskusi dengan teman, berarti nilai apa? Pokoknya musyawarah. Kemudian beribadah, berarti ketuhanan. Kemudian menolong teman yang kesulitan, berarti masuk nilai kemanusiaan. Kemudian saya juga toleransi dengan teman beda agama, berarti toleransi. Oke, sudah betul. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Oke, kelompok 1 siapa namanya? Alona, ya silakan Alona bertanya kepada kelompok 2. Oh, maksudnya contoh kesulitan teman itu, maksudnya temannya kesulitan apa? Bisa dijelaskan. Tapi saat apa? Pada saat jatuh, selain itu apa lagi? Leset sama saja. Apa lagi? Kesulitan apa temannya? Kesulitan mengerjakan PR, betul. Jadi maksudnya teman yang kesulitan itu kesulitan dalam terjatuh, terkena musibah, atau bingung dalam mengerjakan tugas. Bisa dipahami? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nggak cukup? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok lain, kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke sini biar teman-teman yang dengar. Agak maju lagi, satu langkah ke depan. Iya. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perhatikan, nomor 2. Saya di sini mempresentasikan pohon keteladanan. Yang satu, memakai baju sendiri termasuk nilai kemanusiaan.
Ya, ini berani apa ya? Mana yang belum ini? Yang benar. Oke, terima kasih. Tadi kelompok 3 sudah memperhatikan hasil diskusinya. Contoh perilaku yang menerapkan keteladanan dari guru Pancasila. Yang pertama, bisa mencontek termasuk nilai. Nah, kemudian memakai baju sendiri termasuk nilai kemandirian. Nah, ternyata ada lagi upacara pakai di lapangan. Maksudnya apa? Nah, oke, ada yang mau bertanya? Para lulus Pancasila ini memperjuangkan kemandirian. Dengan Pancasila tadi ada berapa sila ya?
Oke, habis ya. Oke, anak-anak karena sudah selesai semua, ya. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Rumus Pancasila ada berapa? Ada 3. Yang pertama siapa? Soekarno, Muhammad dan Supomo. Nah, mereka bertiga itu merumuskan Pancasila untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang 3 ini kan merumuskan Pancasila. Nah, selanjutnya panitia 9 ini yang nanti akan mempersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia. Ada berapa ini semua? Ada berapa? Siapa saja? Soekarno, Benyamin, Hatta, Ahmad, kami 3 ini. Raden Abdi Kusuno, Cokro Suryoso. Ini yang berapa? Abdul Kalam Muzamil, Abdul Salim Wahid, Hasim dan Ahmad Sudarso. Oke anak-anak, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini kita refleksi bersama-sama. Jadi semua perumus Pancasila itu tujuannya mereka itu ingin satu, untuk apa? Indonesia bisa merdeka, supaya negara Indonesia ini menjadi negara yang maju, tidak berantakan, mempunyai pedoman, supaya kita sebagai generasi muda bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan. Contohnya apa saja? Kita harus ngapain? Menyanyikan lagu wajib bisa supaya tidak lupa. Kita harus ngapain saja untuk memperjuangkan pahlawan dulu? Kita harus gimana? Harus belajar di sekolah, membantu orang tua. Nah, semua para pahlawan itu ingin masa depan Indonesia itu menjadi negara yang baik. Jadi kedepannya tidak lanjutnya, jadi kalian selama di SD, SMP, SMA akan mempelajari terus materi Pancasila ini. Supaya apa? Supaya kita semua menjadi sosok pribadi yang baik dan berguna bagi bangsa dan nah, anak-anak, karena pelajaran ini sudah selesai, sebelum diakhiri, apakah ada yang mau bertanya? Supaya masih bingung. Gimana Leo? Sudah paham semuanya ya? Oke, begitu. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah semangat dan sudah mau belajar pada pagi hari. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu mohon maaf selama mengajar mungkin ada kesalahan dan ada yang kurang paham. Dimaafkan ya. Terima kasih semuanya. Dan untuk itu mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan menjaga salam bersama. Mari kita tutup pelajaran ini. Assalamualaikum.